Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dear Kids. Kini kita akan membahas tips tentang mendapat nilai bagus tanpa belajar mati-matian. Semua orang pasti ingin mendapatkan nilai yang bagus ya teman-teman, termasuk kalian, termasuk juga Bapak. Ya. Jadi kita ingin mendapat nilai bagus, tapi kebanyakan dari kita tidak mau bekerja, berusaha lebih keras, belajar mati-matian, belajar lebih keras, belajar lebih banyak. Itu mungkin tidak banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, makanya kita harus belajar dengan cara yang cerdas. Bagaimana belajar dengan cara yang cerdas ini? Simak tipsnya berikut ini, jangan sampai kamu lewatkan, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita masuk ke tips yang pertama. Ya, jadi tips yang pertama adalah kerjakan soal-soal di buku paket. Ya, saya sudah pernah membahas tentang ini dan videonya di sini ada videonya, bisa kalian saksikan atau bisa kalian simak video sebelumnya yang sudah saya berikan tentang mengerjakan soal-soal di buku paket. Ya, jadi soal-soal yang ada di ulangan semester ya teman-teman, itu sering sekali diambil dari soal-soal yang ada di buku paket. Makanya kalian harus rajin-rajin, sering-sering mengerjakan latihan itu, latihan soal-soal yang ada di buku paket. Selain soal-soal yang ada di buku paket, soal-soal yang keluar di ulangan semester itu juga kadang datang dari ulangan harian yang diberikan oleh gurumu, oleh guru kalian gitu. Itu adalah soal-soal yang sering muncul di ulangan semester. Jika kalian sudah terbiasa mengerjakan ulangan-ulangan seperti itu ya, soal-soal harian gitu, soal-soal di buku paket, itu adalah soal-soal yang sering muncul di ulangan semester. Insya Allah di ulangan semester kalian akan lancar mengerjakan soal-soal tersebut gitu. Jadi itu akan meningkatkan nilai kalian juga ya teman-teman. Itu adalah tips yang pertama. Ya, tips yang kedua adalah membuat poin-poin penting. Ya, jadi dengan memahami poin-poin penting di setiap babnya, di setiap materinya, kalian akan lebih mudah memahami materi tersebut gitu. Caranya dengan membuat mind mapping. Ya, buatlah poin-poin penting dan kalian buat sebuah mind mapping dari materi atau bab tersebut. Atau kalau kalian mau lebih gampang, itu kalian garis bawahi saja gitu, pengertian-pengertian gitu, konsep-konsep ya. Jadi itu nilai-nilai yang penting, poin-poin yang penting yang bisa kalian gali dari setiap bab atau materi, kalian garis bawahi. Nanti ketika kalian butuh, ketika ulangan semester datang, kalian tinggal pelajari itu, pengertian-pengertian, konsep-konsep gitu ya, alat-alat atau bahan-bahan seperti itu. Itu yang soal-soal yang paling sering muncul gitu dalam ulangan semester gitu, pengertian-pengertian itu gitu ya. Nah, kemudian konsep itu adalah soal-soal yang sering dipertanyakan dalam ulangan semester. Jadi tips yang kedua adalah membuat poin-poin penting dari setiap materi. Nah, kita masuk ke tips yang ketiga ya teman-teman. Tips yang ketiga tidak kalah pentingnya, yaitu mengerjakan tugas-tugas harian gitu. Karena nilai tugas-tugas harian ini sangat membantu nilai di rapot kalian gitu ya teman-teman. Jadi janganlah kalian ragu-ragu, jangan malas-malasan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian setiap harinya gitu ya, karena itu sangat membantu. Nilai itu akan masuk ke dalam rapot, akan membantu menaikkan nilai rapot. Jadi kalau kalian tidak mau belajar keras gitu, belajar lebih keras, jadi rajinlah untuk mengerjakan tugas-tugas harian ini. Karena selain itu juga yang tadi sudah saya katakan bahwa nilai tugas-tugas harian ini ya, soal-soal harian ini biasanya muncul ya, sering muncul di ulangan semester. Maka ketika kalian rajin mengerjakan tugas-tugas harian ini, nanti ketika kalian ulangan semester, kalian akan menemukan soal itu dan kalian sudah bisa menjawabnya gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah tips yang ketiga ya, kerjakan tugas harian. Sekarang tips nomor 4 ya, jadi jika kalian tidak menonjol dalam bidang akademis ya, kalian harus menonjol dalam bidang yang lain. Nah, tips yang nomor 4 ini adalah jaga sikap kamu kepada guru dan teman-teman kamu. Jadi ketika kamu tidak bisa menonjol di bidang akademis gitu, maka menonjollah di bidang yang lain gitu ya teman-teman. Seperti ini, menjaga sikap kalian kepada guru dan teman-teman kalian gitu. Ini akan menjadi nilai plus, nilai tambahan kalian di mata guru kalian. Itu juga akan meningkatkan nilai kalian gitu. Selain itu, ketika kalian melakukan hal-hal yang baik gitu kepada guru kalian, kepada teman kalian gitu, nama kalian akan selalu diingat oleh guru-guru kalian gitu. Ya, oh si A dia sangat baik sikapnya. Jadi mungkin
saya akan tambahkan nilai dia gitu. Jadi ada nilai plus dari kamu gitu, selain nilai akademis gitu, ada nilai plus yaitu nilai sikap kamu kepada guru dan teman-teman. Selain itu, ketika kamu chatting dengan guru kamu ya, usahakan gunakan kata-kata yang sopan gitu. Gunakan assalamualaikum dulu gitu ya. Jadi jangan langsung kepada intinya, tapi ucapan salam dulu. Itu akan dengan sendirinya menimbulkan respect juga dari guru gitu ya kepada kamu, kepada kalian yang menjaga sikap kepada guru kamu atau teman kamu gitu. Jadi eh, tidak ada salahnya, bahkan sangat menguntungkan ketika kalian menjaga sikap kalian di depan guru dan teman-teman. Itu akan menjadi nilai plus. Sekali lagi, itu akan menjadi nilai plus di mata guru kalian. Sekarang kita masuk ke tips yang kelima. Nah, tips ini juga termasuk ampuh untuk kamu yang mager belajar gitu ya teman-teman, atau tidak mau belajar lebih keras. Kalian bisa menonton video-video pembelajaran gitu ya. Jadi kalau kalian tidak mau belajar mandiri, kalian bisa simak saja gitu video-video pembelajaran gitu. Banyak sisi positifnya dari video-video pembelajaran ya, yaitu misalnya salah satunya adalah menggunakan media. Jadi ada gambar di situ di dalam video, kemudian ada tulisan-tulisan karakter gitu, kemudian ada juga mungkin pakai suara atau musik gitu, jadi lebih interaktif, lebih menarik gitu ya teman-teman, karena ada visualnya gitu, ada audionya gitu. Jadi mungkin akan masuk ke dalam gaya belajar kalian gitu, yang mungkin ada yang audio, ada yang visual gitu. Jadi menonton video pembelajaran akan menjadi tips yang bagus untuk kalian mendapat nilai yang bagus gitu ya teman-teman. Ya, jadi kalau kalian mau belajar dengan cara menonton video pembelajaran, kalian bisa simak video-video pembelajaran di channel ini, di channel DR Kids. Kalian masuk ke beranda, nanti di sana ada playlist. Kalian pilih saja, tinggal pilih playlist apa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tinggal kalian pilih. Ya, dan jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan juga subscribe. Ya, demikianlah tips dari DR Kids tentang mendapat nilai bagus tanpa belajar mati-matian. Ya, sebetulnya kita tidak mungkin mendapat nilai bagus tanpa belajar sama sekali ya. Jadi kita akan tetap belajar, hanya dengan cara yang lebih cerdas gitu. Tidak dengan secara mati-matian, dengan sangat keras gitu ya, tapi dengan cara yang lebih cerdas. Nah, tips yang tadi sudah saya berikan mungkin bisa kalian gunakan dan bisa kalian terapkan untuk mendapatkan nilai yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.